Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramun wal muhtaramun ingkang kawula mulyakaken, sedaya para hadirin wal hadirat, wa nakhussu bidzikri dateng seliranipun al mukarram wal muhtaram inggih menika Kiai Haji Saifillah Baghdad selaku guru dan juga mudir Majelis Nurus Shalah. Semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur yang barakah, diberikan kesehatan, dan selalu mau membimbing kita untuk terus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada Kiai Haji Asnawi Sofyan yang alhamdulillah beliau berkenan hadir di malam hari ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beliau dihilangkan kegalauannya. Bagalau boleh ben Allah, tulian nama boleh ya. Nama majelis cek mandem undangan nih maksudnya mandem. Dan juga kepada beliau al-mukarram, guru kita bersama Al-Ustadz Saifuddin Juhri, dan juga kepada aparatur pemerintah baik sipil ataupun ABRI yang alhamdulillah pada malam hari ini Bapak dan Ramil berkenan hadir untuk sholawatan bersama dengan Majelis Nurus Shalah. Semoga dengan kedekatan beliau kepada majelis dan juga rakyat TNI semakin jaya, amin. Dan tak lupa pula kepada Bapak Kades kita. Malu Pak Kades sobung palang Pak Kades. Pada Bapak Kades kita Bapak Rudi Hartono. Dan tak lupa kepada kawan-kawan seperjuangan Bapak Barisan Serbaguna atau Bapak Banser yang sudah semangat dengan jumjerarekanya. Dan tak lupa kepada kawan-kawan pemuda Pancasila, dan juga tidak lupa kepada kawan-kawan Yosowilangun Bersatu. Semoga dengan berhadirnya beberapa barisan-barisan penjaga ulama dan juga negara, ulama diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengizinkan kita untuk bersimpuh duduk di tempat ini di saat banyak saudara-saudari kita
masih belum tersentuh hatinya untuk bersimpuh di tempat yang sangat berbarokah, di tempat yang mana tempat ini nanti yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga terharibakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau engkang kula kalian panjenengan sedaya arepaken syafaate mangke ning yaumul kiamah. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diharamkan untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, campur gigi hari ya boleh. Pas niki kula sing pun repot niki. Kula badhe Jawa tapi jok-jok iki. Lek salah aki mun bener ki mun bener apa bener ki. Mun salah iki golek iki. Alhamdulillah para hadirin, di malam hari ini kula kalian panjenengan sedaya bisa berkumpul di penghujung tahun 2023 dan akan menghadapi atau menyongsong tahun 2024 ini. Saya ingat pada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bahwasannya kula kalian panjenengan sebagai manusia kita mempunyai malaikat. Kita mempunyai malaikat yang yahfazunahu, yang selalu menjaga kita, min baini yadayhi, ada di depan, dan wa min khalfihi, di belakang kita. Kita selama tahun 2023 ini, disadari atau tidak para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan malaikat untuk selalu menjaga kita, untuk selalu menjaga aktivitas kita, untuk selalu mencatat hal ihwal kita mulai pagi sampai sore, dan mulai sore menjelang malam sampai pagi lagi. Yang perlu dipertanyakan kepada kita, apakah malaikat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk menjaga kita ini, lebih banyak malaikat yang mana mencatat terhadap amal-amal pekerjaan kula kalih panjenengan? Akian sing pundi Bu? Amal elee opo amal sae nih Pak? Lebih banyak mana selama tahun 2023 ini amal kebaikan yang kita kerjakan atau amal kejelekan yang sudah kita tanam selama setahun penuh? Dan sekarang ini adalah penghujung tahunnya para hadirin. Kalau kita tidak memperbaiki di akhir tahunnya, kapan lagi kita akan mau memperbaikinya? Para malaikat yang menjaga kita, di sebelah kanan ada malaikat raqib, yang sebelah kiri ada malaikat atid. Ini yang selalu menjaga, mencatat amal kebaikan kita. Itu semua adalah murni perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita bayar pun malaikat selalu mencatat terhadap amal-amal pekerjaan kita. Baik yang perempuan, yang laki-laki, semuanya baik. Amal pekerjaan yang sir, yang orang-orang tidak pernah mengetahui. Beabeun misalkan ngelakoni kecubeun, bikcibiun, atau kula kali panjenengan mengerjakan amal kebaikan, tidak satupun orang yang tahu.
tapi tetap malaikat akan selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Saya ingat salah satu hadis yang mana dalam hadis ini diriwayatkan, diceritakan ketika Sayyidina Utsman bin Affan ini sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Utsman bin Affan sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil 'abdi." Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang hambamu. Kam ma'ahu minal malak. Ceritakan kepadaku ya Rasulullah tentang umat-umatmu, berapa malaikat yang selalu mengiringi hambamu. Sayyidina Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah, wonten pinten malaikat yang selalu mengiringi kita para hadirin? Ada berapa malaikat yang selalu akan mencatat dan selalu mengiringi gerak-gerik kita? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menjawab, malakun an yaminika ala hasanatik wa malakun an yasarika. Dahunya Rasulullah, ada malaikat di tangan kananmu atau di sebelah kananmu yang akan selalu mencatat amal kebaikanmu, dan juga ada malaikat yang akan mencatat amal kejelekanmu yang ada di sebelah kirimu. Ketika kalian melakukan amal kebaikan, maka malaikat akan mencatat kebaikan kalian. Cuman kebaikan yang kita lakukan para hadirin itu tidak serta-merta ketika kita melakukan satu kebaikan dicatat satu, tidak. Tapi oleh malaikat, ketika fa'idza amilta hasanatan kutibat asran. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan kita oleh malaikat dicatat 10 kebaikan. Tapi jaga betul antul Pak. Pas bisa sambiane ke bagi kalkulator iki catet. Saare asedeka 10.000. Are berarti mun kali 10 1.000. Lagi saya bareng sedekah 50 mun 10 kali 500 kilo 1,5 juta. Catat nih ke pondok malaikat. Tak kalah ini ke bun ke sepi. Tak kalah ini besen ke sepi. Tapi kebaikannya melalui tangan beliau, maka beliau sudah dicatat oleh malaikat, sudah mengerjakan kebaikan. Nah nih para hadirin, hadirnya kita di majelis ini adalah amal kebaikan kita yang akan diangkat oleh malaikat, yang akan dicatat oleh malaikat, dihaturkan datang Allah Subhanahu wa taala. Kita yang duduk di malam ini merayakan tahun baruan dengan amal kebaikan, maka penghujung tahun 2023 kita akan mendapat kebaikan yang dicatat oleh para malaikat. Tapi ketika kita mau melakukan kejelekan, ini malaikat yang sebelah kanan bilang sama malaikat yang sebelah kiri, "Hei bro, catatan bro, ojo sih," katanya. "Wes catat iku maksiat. Di malam tahun baru sekarang banyak orang yang bermaksiat, tidak datang kepada majelis zikir. Mereka sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih senang kumpul ikhtilat dengan para perempuan. Mereka lebih senang bermabuk-mabukan. Mereka lebih senang berfoya-foyaan." Catatan malaikat iku, "Ojo sih," katanya. Jangan dicatat dulu. Kenapa? Takut orang ini masih beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Pak di malaikat dong kade dek remahulin ria.
ongku ngelakoni kecubaan apa bunten. Ketika orang ini mengulang-ulangi kejelekannya sampai 3 kali, barulah kejelekan tersebut akan dicatat oleh malaikat. Sekarang kula ben panjenengan gak dinto oleh malaikat sudah dicatat di penghujung tahun 2023. Kula ben para ajunan kula kalian panjenengan sedaya melakukan amal kebaikan, membaca sholawat di sini, mengaji di majelis ini. Banyak ilmu-ilmu yang diberikan tadi tentang bab wudhu dan selainnya. Dan di sini kita diajarkan oleh Kiai Sefi tadi bagaimana ketika kita itu harus mensedekahkan sesuatu yang kita punya, saling berbagi, sesoki juga apareng ke setandi, kalau setandi cek minta ke sesoki. Ini adalah banyak pelajaran yang kita ambil di penghujung tahun 2023 ini para hadirin. Oleh karena itu, marilah di sisa waktu yang tinggal beberapa jam lagi ini, perbanyaklah kita melakukan amal-amal kebaikan. Karena kita ini kalau pengen berubah, kalau kita pengen berubah para hadirin, tidak serta-merta kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berfirman dalam ayat yang ini, la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ini kalau mau menunggu kapan baiknya, kene wis kok mari ngene ngenteni hidayat teko Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak ono Pak toko hidayat itu. Hidayat itu tidak ada tokonya. Hidayat itu perlu kita cari para hadirin. Kalau kita tidak memulai dari dalam hati kita, dalam diri kita, kapan kita mau menjadi orang yang baik? Oh, tahun baruan maneh ae, saiki saiki happy-happy di pinggir pantai misalkan. Saiki happy-happy di stadion, saiki ndelok orkesan misalkan. Tahun maneh ae engko. Menawa iya menotot para hadirin, mutak notot sampean. Oleh karena itu, kita ini kalau pengen jadi orang yang baik, jangan nunggu orang-orang yang lain. Mulai dari diri kita. Mulai dari dalam hati sanubari kita. Kalau kita belum bisa baik, ajak mungkin teman-teman kita. Aku cek turun api, gowo teman-teman nih supaya bisa juga. Meskipun ndak api, setengah api ndak apa-apa. Bawa ke majelis taklim yang seperti ini, majelis sholawatan seperti ini, majelis zikir seperti ini, gowo. Mungkin meskipun sambian belum bisa baik, tapi sambian membawa temannya untuk bisa jadi orang baik, itu juga pahalanya sama para hadirin. Mangkan apa? Uleben para panjenengan gak dinto, mon kaangkui kebagusan ini kagempang istona. Kebagusan ini tak larang para hadirin. Mon kecubaan ini saya larang. Coba sampean kantor, mon sebab jauh kalian lah bentuk 50.000 100.000 dempak bing sini. Coba mon orang-orang yang akan melakukan kejelekan, beli ini, ratusan bahkan jutaan di malam hari ini. Tapi mereka tidak akan mendapat apa-apa kecuali murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bendina sekoni bolus deraja bagi bedi akhirat para hadirin. Cuman mon kebagusan ini kok salah. Kalau kebaikan ini berat, abot bu Pak. Kita ini untuk jadi orang baik itu berat, tak gampang, tak gemang dan para hadirin. Pilih diri kadin tongereng, ulu beruan para ajunan segajah. Ayo tata niat kita. Ayo sejak tahun baru sebentar lagi kita akan masuk pada 2024. Tanamkan dalam hati kita, saya harus menjadi orang yang lebih baik dari tahun kemarin. Saya harus bisa untuk melakukan kebaikan. Saya harus bisa lebih rajin lagi untuk hadir majelis Nurul Sholah di tahun depan. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang yang selalu diberikan jalan untuk kebaikan, dijadikan orang yang selalu
punya ghirah, punya semangat untuk hadir di majelis-majelis kebaikan, sehingga kita dijadikan orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, sampean kalau pengen jadi baik jangan nunggu waktu. Sampean ini lebih baik nunggu kematian dalam kebaikan. Jangan nunggu kebaikan dengan kematian. Benewe kok apik dewe, jangan seperti itu. Tapi tunggulah ajal penjemputan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sarana kita bersiap diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang husnul khatimah, dijadikan orang yang menghadap kepada Allah membawa iman dan Islam, karena ini adalah puncak kebahagiaan kita sebagai umat manusia. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saat membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih nyuwun pangapunten ingkang ageng menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten nggih Pak Bu. Sakadinto mekaten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.